Halo guys, berjumpa lagi dengan Yuda Kusuma Autovlog. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang sudah pasti ini kalian kenal ya. Tapi ini adalah salah satu varian limited edition yang dimana di rata-rata Kijang Innova itu agak jarang populasinya. Ini versi reborn terakhir sebelum yang facelift, tapi versi TRD Sportivo. Nah, untuk selengkapnya kita lihat video berikut ini. Oke mas bro, jadi ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G yang TRD Sportivo, dan ini yang versi diesel gitu ya, 2400 cc Matic. Sebenarnya ini mobil adalah mobil yang kalau saya lihat di beberapa forum itu masih banyak banget yang nanyain mobil ini tentang TRD Sportivo. Padahal mobil ini adalah batch terakhir di reborn yang versi awal gitu ya, sebelum digantikan sama yang versi sekarang gitu. Jadi mereka kayak ngabisin stok beberapa Innovanya dengan memakai kit TRD Sportivo. Dan ini menurut saya adalah salah satu mobil yang bisa dibilang menarik karena di tipe basicnya saja sudah dilengkapi varian body kit yang banyak seperti ini, yang bisa dibilang well built juga gitu. Tampilannya benar-benar langsung beda gitu. Oke, bayangin ini adalah tipe G dan ini G TRD Sportivo. Tampilannya benar-benar mirip kayak Venturer. Apa aja kira-kira part-part yang akan digunakan nanti akan saya jelaskan di video ini. Secara tampilan basic ya, saya suka sama garisnya ya. Secara Innova tuh sebenarnya garisnya itu slick gitu ya. Slick, dibilang membulat tapi mengotak gitu. Jadi unik bentuknya dia, kayak peluru kalau bisa dibilang. Tadinya saya ngelihat kalau di brosur atau di mana gitu ya, dengan penambahan body kit seperti ini itu kesannya gondrong, nggak enak dilihat kesannya. Tapi ternyata enggak. Pas saya lihat di sini justru malah jadi berkarakter ya. Nah, dilihat di bagian belakang itu karakternya udah beda banget dibandingkan Innova yang versi basic. G yang versi basic itu beda sekali gitu ya. Kit TRD Sportivo menguatkan tampilannya Kijang Innova yang tadinya itu plain gitu ya, karena dipakai sebagai mobil kantor, mobil travel. Dengan penambahan TRD Sportivo ini jadi beda gitu, jadi kesannya kayak Venturer gitu. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama mulai dari depan dulu. Nah, ini adalah bagian dari depan. Kalau kita lihat bagian dari depan, dia lampunya masih lampu reborn yang umumnya ya. Dan ini ada garis chrome masuk ke dalam sini tuh jadi nyambung gitu. Nah, ini saya suka sih karena dia modelnya kayak menyatukan ya antara garis satu dengan yang lain gitu. Dan dengan penambahan kit TRD Sportivo ini membuat dia jadi kesannya kayak Venturer gitu. Jadi kalau misalnya nih bagian sini itu dihitemin, itu udah kayak nggak jauh beda gitu sama Venturer kalau dilihat dari jauh ya. Mungkin kalau lihat dari dekat dan penggemarnya Kijang Innova gitu mungkin tahu lah detailnya. Oh, ini yang trim apa, ini yang bukan gitu. Kebetulan juga di sini adalah tipe yang diambil dari unit Jakarta. Uniknya kalau di Jawa Tengah itu pasti ada chrome di atas sini gitu. Apakah benar? Silahkan komentar di bawah ini. Yang lain, detail yang lain adalah bagian penambahan chrome di bagian sini. Ini masih warna abu-abu dan bagian sini dikasih chrome lagi. Ini lampunya masih halogen ya. Lampunya halogen, lampu dekat, lampu jauh. Sennya ada di bawah dan model sennya juga masih lampu bohlam. Kita lihat body kitnya. Nah, body kitnya ini mantep ya, kita bisa lihat dia nggak kayak plastik resin gitu kesannya, jadi mantep, kuat, kokoh gitu. Dan bentuknya juga nggak kelihatan kayak resin banget gitu. Kalau kita lihat di beberapa mobil yang lain yang dress up-nya ada yang modelnya pakai resin gitu tuh kan kesannya kurang gitu ya. Tapi di sini ini bukan, ini plastik beneran, CRF beneran. Dan ini memang kitnya TRD Sportivo. Sekilas agak mirip Venturer, tapi ada perbedaan. Kita lihat dari jauh seperti ini, tidak gondrong-gondrong amat gitu kan secara bentuk gitu. Dan dia senada karena dia hitam. Nah, ini salah satu kenapa kita pilih varian yang hitam, karena kalau varian yang hitam itu kayak stema sama velgnya gitu ya. Jadi dapat gitu. Kalau warnanya putih, velgnya tuh tetap hitam. Jadi kayak kontras gitu, sama dengan varian yang lain juga. Lalu di sini menggunakan velg 17 inci ya. Kayaknya punyanya Venturer juga, tapi warnanya berbeda, agak doff gitu ya kalau bisa dilihat gitu. Jadi bukan warna yang glossy gitu. Ukuran ban 213/55 R17 gitu. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan cakram tapi tidak ventilasi.
Nah, di bagian sini dia masih modelnya kayak gini ya spionnya. Terus ada sen di samping, terus di sini ada sirip dan sudah dikasih talang air. Selebihnya seperti ini. Nah, ini body kitnya kita bisa lihat menjulur ke bawah, jadi nggak terlalu dominan. Ada tulisan TRD Sportivo di samping. Di sini masih kasih talang air. Nah, ini velg bagian belakangnya seperti ini, 215 55 ring 17, tapi dia dilengkapi dengan tromol ya di bagian belakang. Kita bisa lihat tuh dalamnya sasisnya masih sasis leather frame, which is good sih, karena leather frame itu cocok banget buat tempat di Indonesia gitu. Nah, ini dia dilengkapi spoiler dan shark fin antena. Belakang belum defogger dan dia sudah dilengkapi wiper belakang. Nah, ini lampunya seperti ini ya, tidak banyak berubah, dia hanya lampu bohlam. Ada siripnya. Nah, ini bumpernya dia spoiler TRD body kit TRD Sportivo, dia dibuat menyatu juga dengan cat eye-nya, kelihatan match gitu ya. Dan dia nggak tebel di bagian belakang, jadi kita masih bisa lihat dan masih bisa menikmati desain dari Innova ini, nggak cungkring gitu ya. Oh iya, satu lagi di sini sudah ada kepetnya TRD Sportivo. Oh iya, satu lagi di sini untuk sensor dia dilengkapi 2 buah sensor ya. Untuk varian G, untuk V dan yang lain sudah berbeda lagi karena ada 4, dan di sini belum dikasih parking sensor ya, karena ini varian G. Ya, kita bisa lihat di situ ada emblem Innova TRD Sportivo. Selebihnya tetap Kijang 2,4 G. Kira-kira itu untuk tampilan dari luarnya. Untuk selebihnya kita lihat ke dalam, oke? Oke, kita masuk ke dalam mobil ini. Kita coba start up sedikit. Nah, di mobil ini sebenarnya kalau bisa kita lihat tuh kelengkapannya cukup banyak ya untuk tipe G tersendiri. Dan kita lihat di bagian setirnya dia memang belum dilengkapi dengan kulit, tapi genggamannya juga cukup enak dan dia modelnya tebal, sudah cukup tebal, dan dia juga ada pattern di sini. Pattern ini jadi membuat kita kalau memegang setir di bagian sini terasa lebih solid gitu saat kita pegang. Dan setirnya sendiri ada bagian detail-detail yang cukup menarik. Ini warnanya kayak warna silver tapi silver gold gitu. Terus di sini ada bagian tombol untuk mengoperasikan center clusternya. Ya, bisa naik turunkan volume, kita bisa skip track ataupun ganti track yang lain. Kita bisa menjawab telepon juga, dan di sini ada Bluetooth teleponi, dan dia di sini juga ada mode hold. Mode hold tuh kayak mute gitu ya. Oh, dia di sini juga ada tombol DISP. DISP ini display di mana di bagian cluster instrumennya ini ada MID-nya. Nah, ngomongin soal cluster instrumen, dia memang berbeda dengan versi V. Bagian latar belakangnya itu cenderung lebih datar gitu ya. Kalau bagian V itu dia memberi ornamen-ornamen lain gitu. Di bagian tengahnya ini dia MID-nya masih monokrom. Kalau di bagian V dan Venturer dia sudah dilengkapi dengan TFT MID. Untuk tuas untuk lampunya ini lihat lengkap ya, tuas lampunya. Terus di sini ada tuas buat wipernya, itu juga sudah intermittent, ada wiper depan dan belakang gitu. Lalu berikutnya ini kita lihat sun visornya sudah dilengkapi dengan vanity mirror, tapi belum dilengkapi dengan lampu. Bagian sini pun juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror, dan bagian pengemudi itu dilengkapi sabuk untuk menaruh kartu dan lain sebagainya. Di bagian sini belum dilengkapi dengan hand grip, tapi di bagian penumpang sudah dilengkapi dengan hand grip di semua sisi. Lalu untuk berikutnya kita ngomongin soal dashboardnya. Dashboardnya itu modelnya seperti ini dan dia modelnya masih plastik biasa. Lalu di bagian tengah sini ada center cluster yang dimana dia cukup lengkap ya. Ada jam, terus di sini ada hazard. Terus di tengah sini ada layar konektivitas yang ukurannya 8 inci. Kalau yang versi V itu dan Venturer itu 9 inci, dan dia cukup informatif, banyak aplikasi yang bisa kita mainkan di sini. Serta kalau kita ingin menggabungkan dari HP ke bagian layar konektivitas ini bisa melalui Miracast. Lalu di bawah itu ada tempat untuk mengontrol AC, kisi-kisi AC. Meskipun ini masih manual ya, tapi ini kita bisa atur arah semburan AC-nya. Misalnya ke kita atau ke kita, lalu ke kaki aja, defroster juga bisa. Lalu di sini ada 4 mode untuk fan-nya, dan di sini kita bisa atur pendinginannya juga. Lalu di bawah ada tombol ion. Ion ini cocok untuk kayak misalnya di tahun 2020 ini kita
lagi terserang dengan pandemi corona ya. Jadi ion ini cocok untuk membuat kita menghirup udara lebih baik gitu ya. Lalu berikutnya ada passenger airbag, di sini terlihat sudah on. Dan di sini ada eco mode dan power mode. Menurut saya ya, untuk mobil diesel ini eco mode-nya itu konsumsi BBM-nya tidak terlalu jauh dibanding versi biasa. Tapi eco mode ini menurut saya lebih berguna untuk kita kalau kita ingin menyetir mobil ini dengan lebih sopan gitu ya. Itu pakai eco mode. Jadi kita kayak lebih dikontrol, lebih sopan, lebih halus nyetirnya. Lalu kalau untuk power mode itu cocok untuk digunakan di luar kota, apalagi kalau kita sedang menyelip kendaraan. Itu mantap tenaganya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya ini tergolong besar gitu ya. Kayaknya nggak hanya naruh HP, kayaknya bisa naruh box atau apa gitu. Terus di sini ada tempat pengecasan, modelnya lobang gitu. Dan dia juga di belakang ada nih gitu. Dan dia cuman kudu dikasih extend gitu ya buat kita mengecas HP. Terus di sini ada tempat penyimpanan receh, tempat penyimpanan uang dan segala macam, dan ini cukup dalam ya. Terus di sini ada transmisinya dia transmisi otomatis 5 percepatan, dan ini kita bisa atur secara manual, tapi dia modelnya masih konvensional. Di belakangnya ada tempat untuk menyimpan cup holder, dan di sini ada handrem. Di belakangnya ada tempat buat menyimpan berbagai macam barang ya, dan ini cukup dalam. Saya pernah lihat di variasi ini juga dilengkapi dengan tray yang bisa ditaruh di sini. Jadi karena saking dalamnya kita bisa taruh tray di sini buat menambah kapasitas dari tempat ini. Jadi ini cukup dalam sih sebenarnya. Meskipun sih handrestnya itu kayak agak mundur sih, tapi itu nggak ada masalah. Untuk dashboardnya sendiri dia ini trimnya masih trim yang biasa, belum dilengkapi dengan wood panel seperti yang ada di tipe V dan Venturer. Terus dia juga dilengkapi dengan chiller untuk pendingin ya, dan sudah soft opening. Ini memang bisa mendinginkan minuman, mantap ini. Lalu di bagian belakang dilengkapi dengan tempat menyimpan barang, tapi dia belum soft opening. Di sini ada tempat untuk menyimpan minuman lagi di dekat kisi-kisi AC, jadi kita bisa menyimpan minuman di sini, tapi karena ada AC jadi dinginnya tetap terjaga. Nah, ngomongin soal bangku depannya ini kita bisa bilang ini modelnya pabrik dan dia warnanya menarik ya, tidak bosen gitu lihatnya. Dan dia modelnya profilnya cukup besar dan tebal. Ini kita bisa lihat di sini ada support sistemnya untuk memeluk badan kita itu cukup tebal, dan bagian atasnya ini headrestnya cukup tebal. Lalu berikutnya kita dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan kacamata. Terus di sini ada buat lampu. Kalau di tipe V ini bagian sini agak berbeda ya memang. Oh iya, untuk sabuknya dia ini kita bisa naik turunkan. Dan untuk visibilitasnya, kalau saya bilang visibilitasnya sih sebenarnya besar ya. Tergolong luas kacanya, dan apalagi bagian sini ya, itu kacanya itu, batas kacanya itu ada di bawah bahu. Kita masih bisa luas untuk melihat keliling. Kecuali memang pilarnya ini emang terasa besar banget di bagian sini. Untuk posisi mengemudi sendiri, posisi mengemudinya dia cenderung ergonomis, dan kita bisa atur di sini. Di sini kita bisa tilt dan teleskopik. Jadi sangat fleksibel. Bagian kursi juga kita bisa maju mundurkan, dan kita bisa rebahkan seperti ini. Dan kita juga bisa naik turunkan. Jadi sangat fleksibel untuk kita men-setting posisi mengemudi yang kita inginkan. Kira-kira itu bangku baris pertama. Nanti kita geser ke baris kedua. Oke, sekarang waktunya kita membahas bagian door trim dari mobil ini. Saya bilang tadi kan di bagian dashboard hanya plastik biasa, tapi untuk bahan-bahan yang empuk sebenarnya ada di bagian door trim untuk tipe G ini. Yaitu seperti ini, modelnya kayak karpet gitu, jadi enak untuk dipegang. Dia modelnya menyilang begini. Awalnya saya rasanya ganjil gitu, apa ya bisa gitu. Jadinya kita naruh bagian tumit bagian sini, di bagian sini, tapi kita bisa mengontrol bagian sini. Ternyata tidak terlalu terkendala gitu. Terus bagian sini ada tempat buat menyimpan barang-barang, karcis dan lain sebagainya. Di sini juga ada tempat buat menutup kaca.
Ini di sini ada 4 ya, dan kita mendapatkan yang bagian depan tuh modelnya auto. Ini kita bisa buka tutup kuncinya mobil ini lewat samping, dan di sini sudah ada child lock. Terus di sini juga kita bisa atur kaca mobil ini di bagian kiri dan kanan. Tapi di sini modelnya masih full black ya di bagian sini. Di sini ada warna brown. Terus di bagian bawah ada tempat penyimpanan. Ini kita bisa menyimpannya 1, 2, 3. Jadi ada 3 botol ukuran seperti ini yang bisa kita simpan di dalam sini. Gitu. Jadi ini kapasitasnya cukup besar dan lega banget. Bagian bawah ada audio, dan bagian yang satunya lagi ini ada cat's eye, dimana di beberapa mobil itu nggak dilengkapi dengan cat's eye. Dan ini menurut saya hal yang cukup penting gitu ya, untuk dilengkapi di berbagai mobil yang lain. Di Innova ini sudah dilengkapi, jadi itu bagus sekali ya. Oke, kira-kira itu yang bagian door trim depan. Kita pindah ke bagian belakang. Oke, kita masuk ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Saya tingginya 176. Kijang Innova itu sebenarnya nggak perlu saya bilang saya tingginya berapa dan kelihatan seperti ini. Sebenarnya untuk semua ukuran mungkin boleh juga proper gitu ya, karena emang luas banget gitu. Ruang kaki saya benar-benar memadai gitu. Jadi ada 4 jari, berarti 8 jari kira-kira. Terus saya di kepala ini juga luas sekali gitu headroomnya. Dan ngomongin soal fitur di mobil ini seperti ini. Jadi di sini ada double blower, dan di sini kita bisa lihat AC, kisi-kisi AC-nya di sini, dan di belakang juga ada, tapi kita bisa kendalikan di depan. Karena ini modelnya tipe G, jadi modelnya masih model geser. Lalu di sini ada hand grip di bagian atas ini, dan itu semua digunakan ya. Di sini, di situ, di belakang juga ada. Dan di sini ada pengaitnya. Jadi kalau misalnya kita mau menggantungkan baju itu ada di bagian belakang sini. Lalu habis itu kita mendapatkan gantungan baju, gantungan kresek lah anggapannya, itu di sini. Gak cuma di sini, tapi di sini juga ada nih. Lalu kita juga mendapatkan tempat untuk menyimpan buku atau segala macam. Dan di sini juga ada tempat untuk slot untuk menyimpan HP gitu. Di sini ada tombol, dan kayaknya di tipe V atau yang Ventura ini digunakan. Setahu saya sih bagian ini digunakan buat tempat TV gitu ya, tapi di J ini kan tidak ada gitu. Di bawah ada slot charger lagi, jadi slot chargernya ada 2, modelnya tetap bulat, harus dikasih extend gitu. 12 volt 120 watt, dan di sini ada ham besar gitu ya, gunungan besar di sini, tapi nggak gede-gede amat, jadi buat orang duduk di bagian samping sini lebih dari cukup gitu ya. Untuk kursinya sendiri modelnya dia gabung gitu ya, dan dia masih modelnya fabric seperti ini. Terus dia ada headrestnya, dia itu ada 5, cocok untuk diduduki 3 orang. Ada lampunya di sini. Saya lupa menambahkan satu lagi, kalau di Kijang Innova ini di baris keduanya dia sudah dilengkapi cup holder, dan untuk di bagian depan cup holdernya itu ada 3 tempat, dan itu sudah dijelaskan di door trim. Dan yang di tengah itu cup holdernya juga 3 gitu. Itu untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan. Jadi totalnya untuk baris kedua ini cup holdernya ada 6, which is luas banget itu. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini sepertinya udah itu aja. Kita bisa pindah ke baris ketiga. Oke, kita masuk ke bagian door trim baris kedua. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang baris pertama, tapi ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Berbedanya tuh di bagian sini. Ini kita masih bisa merasakan ya, ini bagian soft touch-nya yang modelnya blue draw kayak gini. Saya suka sih. Dia desainnya berbeda dibanding yang model di depan, karena dia benar-benar di sini buat handrest-nya. Terus di sini ada tempat penyimpanan, poin dan segala macam. Ini ada tempat buat window-nya, kita bisa buka dan tutup, dan di sini engsel penumpangnya. Terus di sini ada tempat untuk menyimpan barang. Ini juga sama banyaknya dan sama besarnya. Dengan model botol yang 600 ml seperti ini, kita bisa naruh 3 di sini. Lalu di sini ada audio, dan di sini ada cat eye-nya. Satu hal lagi, di sini ada child lock-nya. Jadi sudah aman dari anak-anak ya. Dan di dalam juga sudah dilengkapi dengan Isofix. Kira-kira itu. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oke, sekarang saya duduk di baris ketiga dari mobil ini.
yang saya rasakan bagian sini itu cenderung sempit kalau misalnya kursinya ini terlalu mundur. Jadi sebenarnya kita bisa majukan kursi ini dan kita bisa mendapatkan tempat duduk yang ideal di baris ketiga sebagai orang dewasa. Sebenarnya kursi baris kedua ini kalaupun dimajukan itu masih ada sisa kaki gitu ya. Sebenarnya baris kedua ini kalau dimajuin lagi masih banyak sisa kaki yang didapatkan untuk baris kedua. Jadi baris kedua dan baris ketiga masih dapat sisa kaki yang baik gitu ya. Tinggal pengaturannya aja, pengaturan kursinya aja. Terus untuk di sini tempat penyimpanannya ada dua. Di sini ada cup holder dua, tempat menyimpan HP di kiri maupun di kanan. Terus di sini ada kisi-kisi AC yang sampai ke belakang. Untuk visibilitasnya ini cukup unik karena kalau di baris kedua itu kan sebenarnya lebih tinggi dibanding baris pertama. Tapi di baris ketiga itu serasa kayak mirip sama baris kedua gitu. Biasanya kalau modelnya kayak baris satu itu lebih turun, baris keduanya naik, itu kan modelnya teater ya. Jadi baris ketiganya biasanya naik gitu. Tapi di sini itu baris ketiganya justru kayak sejajar sama baris kedua gitu. Saya baru nemunya di sini sih. Nggak tahu kalau di tempat lain. Mungkin ada kali ya. Silahkan komentar di bawah. Untuk visibilitas kacanya itu memang tidak terlalu besar, tapi sudah lebih dari cukup untuk kita memantau sekitar kita. Apalagi ya, ini sebenarnya masih dicopot sih, tapi kita mendapatkan 3 headrest. Jadi di sini ada 3 headrest. Jadi intinya bagian tengah baris kedua dan baris ketiga itu bisa diduduki oleh 3 orang. Oh, sama kursi ini kita bisa atur kerebahannya gitu ya. Jadi di sini ada reclining juga gitu. Misalnya kayak gini atau lebih rebah. Jadi di baris ketiga ini juga terjamin kenyamanannya gitu di Innova. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagian bagasi dari Kijang Innova ini. Kalau kita lihat dulu ya, pertama dia modelnya 7-seater gini. Teman-teman bisa lihat bagasinya masih tersisa tempat buat naruh tas, ada 1, 2, 3, 4. Jadi masih ada tempat buat naruh tas, ada 4, dan modelnya tas yang jinjing gitu ya. Kalau tas koper mungkin harus direbahkan dulu semuanya. Jadi saya akan praktekkan, modelnya akan seperti ini. Jadi kita taruh dulu headrestnya ini. Agak nyempil ya. Kalau di sini modelnya tarik. Jadi kita tarik gitu. Terus di sini ada bagian buat kita gantungkan ya. Jadi ada 2 tali. Ini tali buat gantungan. Jadinya seperti ini. Terus berikutnya seperti ini juga. Lalu kita bisa gantungkan. Jadi kita bisa lihat luas dari tempat ini lumayan ya buat naruh barang-barang. Itulah sebabnya kenapa Kijang Innova itu sangat direkomendasikan buat keluarga. Jadi memang terkenal akan bagasinya yang luas gitu. Jadi kita bahkan bisa duduk di sini. Dan saya juga cukup sering untuk kalau nongkrong di belakang, mau makan, mau apa gitu. Karena suasananya tuh syahdu banget di belakang tuh. Dan dia sudah dilengkapi karpet di sini. Cuma mungkin sayangnya ya karpetnya ini karena tidak ada kayak pengait, jadi kadang-kadang suka goyang gitu ya, ngait ke kiri dan kanan. Tapi itu nggak apa-apa. Kualitas karpetnya sebenarnya baik sih. Untuk samping dan kiri dan kanan ini kita ada toolkit di bagian sini. Nah, toolkitnya seperti itu. Terus di sini ada tempat pengait buat sabuk ya. Semuanya ada ya, di bagian depan dan tengah juga ada. Lalu untuk di samping sini ada lampu. Modelnya seperti ini. Lebih dari cukup untuk menerangi bagian bagasi belakang. Kira-kira begitu sih. Bagian sini flat biasa aja. Ini ada tempat buat pegangan dan dia tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi untuk orang yang tingginya 170 ke bawah masih bisa untuk menutup pintu ini. Dan dia juga tutupnya ringan, tidak ada kendala. Oke teman-teman, kira-kira itu aja review singkat mengenai Toyota Kijang Innova G TRD Sportivo yang versi diesel dan ini transmisi matic. Ya memang mobil ini sudah tidak diproduksi lagi ya karena sudah ada facelift berikutnya. Dan melihat animo masyarakat sebenarnya banyak yang tertarik dengan tipe TRD Sportivo ini. Nah semoga ya Toyota untuk kedepannya juga membuat TRD Sportivo untuk versi faceliftnya gitu ya.
Karena memang kalau dibandingin dengan versi G biasa, yang Terde Sportivo ini kelihatan berbeda gitu ya, seperti Kijang Innova yang berbeda dibanding yang biasanya gitu. Walaupun ini tipe G tapi lebih enak dilihatnya gitu. Jadi kira-kira itu saja review dari Yuda Kusuma Autovlog. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kalau teman-teman punya Kijang Innova yang versi Terde Sportivo, silahkan komentar di bawah. Kalau ada tambahan, monggo diberikan tambahan. Saya welcome banget. Kira-kira itu aja. Oke, see ya.